Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Masita Mahfud Halim dengan NIM B02222505 kelas B keperawatan kelompok 9. Adapun teman kelompok saya yaitu Perkenalkan, nama saya Dita Gip dengan NIM B02222514. Kenalkan, nama saya Heronia Yulita Mofu dengan NIM B0222502, Prodi Keperawatan kelas B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Mutia dengan NIM B022512 sebagai pemateri pertama. Perkenalkan, nama saya Ika Deni Gertayasa dengan NIM B0222506 Prodi Keperawatan kelas B. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang perkembangan iptek dalam aplikasi keperawatan oleh dosen pengampu Nurse Weni Anggraini Adisti, SCAP Nurse NCAP. Berikut penjelasannya. Peran perawat dalam pemberian asuhan keperawatan. Sistem informasi keperawatan adalah kombinasi ilmu komputer, ilmu informasi, dan ilmu keperawatan yang disusun untuk memudahkan manajemen dan proses pengembalian informasi dan pengetahuan yang diinginkan untuk mendukung pelaksanaan asuhan keperawatan. Menurut ANA Milenia 2005 dalam Celie 2010. Sistem informasi keperawatan berkaitan dengan legalitas untuk memperoleh dan menggunakan data seperti standar dokumentasi, komunikasi, mendukung proses pengembalian keputusan, mengembangkan dan mendefinisikan pengetahuan baru, seperti meningkatkan kualitas, efektivitas, dan efisiensi untuk memilih asuhan kesehatan yang diinginkan. Lanjut, sistem informasi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan dalam pencapaian standar mutu pelayanan, antara lain angka pasien jatuh, angka dekubitus, pneumonia, nosokomial, infeksi nosokomial, dan angka terjadi medikal oral. Nah, adapun penerapan model-model pendokumentarisasi terkomputerisasi ini tentu saja bisa dilakukan di Indonesia tergantung dari pengetahuan perawat. Kemampuan perawat setelah mengetahui dan kemauan perawat anak sama-sama bekerja, rutinitas umumnya sulit diajak berkembang. Melalui program pelatihan Read Enhancement itu keterlibatan aktif manajer dan program evaluasi prodi teknologi sistem informasi keperawatan yang digunakan hendaknya selalu dievaluasi untuk merilis dan mengembangkan yang sudah ada sesuai kebutuhan program dan penggunaan melalui 2003. Dampak teknologi informasi pada penggunaan asuhan keperawatan. Pelayanan yang berkualitas dan aman memang menjadi tujuan dan setiap instansi pelayanan kesehatan termaksud pelayanan keperawatan. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mencapai hal tersebut adalah dengan memanfaatkan teknologi informasi. Dampak negatif menggunakan teknologi yang mungkin timbul antara lain peralatan yang membahayakan karena tidak kemampuan perawat dalam menggunakannya, pelanggaran privat pasien, kurangnya sentuhan atau kontak dengan pasien. Kopi Nelson Parteson 2008 menjelaskan ada 4 strategi yang dikembangkan oleh Badan Peralatan Kesehatan WHO terkait penggunaan teknologi keselamatan pasien, antara lain yang pertama, perawat harus terlibat dalam menetapkan kebijakan organisasi dan masyarakat berkaitan dengan teknologi. Yang kedua, perawat harus memastikan teknologi yang mereka gunakan kualitas internasional dan standar keselamatan pasien. Yang ketiga, perawat harus memastikan keputusan institusi berdasarkan masukan dari stakeholders lainnya. Yang keempat, perawat harus terlibat dalam kebijakan intuitif pemeliharaan, pelatihan, pemantauan efek samping teknologi. Selanjutnya yaitu tren dan isu dalam teknologi keperawatan, di mana rumah atau dikenal dengan home care. Dengan adanya kontribusi tren dan isu perkembangan teknologi dalam keperawatan, pelayanan kesehatan akan sangat berkembang seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi, termasuk juga pelayanan keperawatan di masa yang akan datang. Memanfaatkan perkembangan teknologi dan informasi, misalnya mengaplikasikan telehealth. Telehealth dalam keperawatan bisa dikembangkan untuk digunakan dalam bidang pendidikan maupun bidang pelayanan keperawatan. Nah, telehealth atau telenursing dikenal pada dunia keperawatan adalah penggunaan teknologi dalam keperawatan untuk meningkatkan perawatan bagi pasien. Telenursing menggunakan teknologi komunikasi dalam keperawatan untuk memenuhi asuhan keperawatan kepada klien. Teknologi berupa saluran elektromagnetik
dalam mentransmisikan signal komunikasi suara, data, dan video, atau dapat pula didefinisikan komunikasi jarak jauh menggunakan transmisi elektronik dan optik antar manusia dan komputer. Misalnya saja, konsultasi dengan perawat akan mengurangi angka kejadian masuknya pasien dengan keadaan emergensi ke rumah sakit. Beberapa keuntungan telenursing yaitu A. Efektif dan efisien dari sisi biaya kesehatan. Pasien dan keluarga dapat mengurangi kunjungan ke pelayanan kesehatan atau dokter praktek, ruang gawat darurat, rumah sakit, dan nursing home care. B. Dengan sumber daya minimal dapat meningkatkan cakupan dan jangkauan pelayanan keperawatan tanpa batas geografis. C. Telenursing dapat mengurangi jumlah kunjungan dan masa hari rawat di rumah sakit. D. Dapat meningkatkan pelayanan untuk pasien kronis tanpa memerlukan biaya dan meningkatkan pemanfaatan teknologi. E. Dapat dimanfaatkan dalam bidang pendidikan keperawatan atau model distance learning dan perkembangan riset keperawatan berbasis informatika kesehatan. Manfaat dan hambatan dalam penggunaan teknologi mudah oleh tenaga kesehatan. Di samping manfaat didapatkan tersebut, jika ditemui beberapa kendala yang menjadi penghambat pengguna sistem informasi dalam keperawatan, sebagaimana dalam kajian literatur ditemukan beberapa kendala, yakni sistem perangkat yang dimana tidak semua perawat mampu mengoperasikan sistem yang ada, kemudian dengan sistem tersendiri yang tak kalah menuai, malah seperti yang lambat sehingga membutuhkan lebih banyak waktu. Kerahasiaan data pasien yang dirasakan kurang terjaga dengan adanya sistem ini, dan dengan adanya sistem ini perawat terkadang merasa kehilangan mampu untuk berpikir kritis sebab kemampuan menimbulkan diagnosa dan intervensi dirumuskan langsung oleh sistem yang ada. Oke, baik, demikian dari kelompok kami. Saya sebagai perwakilan dari kelompok 9 izin pamit undur diri. Mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.